Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah salat Jumat di Masjid Grand City Surabaya dan kaum muslimin yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana nama kita sebagai seorang muslim yang dilabeli dengan agama yang begitu mulia, agama Islam yang sangat tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita sangat tunduk patuh berserah diri kepada Allah untuk mencapai meraih keselamatan kita. Al-Islam adalah selamat dan menyelamatkan. Dan keselamatan ini jamaah sekalian terindikasi dengan cara-cara kita menjaga diri kita dari hal-hal yang akan menjerumuskan kita ke dalam siksa api neraka, bahkan kenistaan ketika di dunia. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surah At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Orang beriman, jagalah diri kalian, jagalah keluarga kalian dari hal-hal yang akan menjerumuskan ke dalam siksa api neraka yang penuh dengan siksaan. Untuk itu jamaah sekalian rahimakumullah, takwa dalam hal ini adalah menjaga diri kita, baik menjaga perintah-perintah Allah untuk kita laksanakan sebaik-baiknya, haqqa tuqatih, atau meninggalkan larangan-larangannya secara optimal mungkin untuk menyelamatkan diri kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Segala macam sarana telah dibentangkan Allah Subhanahu wa taala jamaah sekalian. Kita bertakwa kepada Allah dengan berbagai macam sarana prasarana yang ada, dengan berbagai macam cara yang dibentangkan oleh Allah di hadapan kita jamaah sekalian. Termasuk kita diberikan bulan-bulan haram, bulan Rajab yang beberapa hari lalu sudah lewat, dan kali ini insyaallah hari yang kelima di bulan Sya'ban jamaah sekalian, di mana Rajab adalah bagian dari bulan mulia. Dengan adanya bulan-bulan mulia ini jamaah sekalian menggambarkan bahwa jangan lewatkan waktu dan ruang yang diberikan Allah, umur yang dikaruniakan Allah untuk kita senantiasa isi dengan maslahah, barakah, amal salihah yang semata-mata meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka di awal Rajab Allah yang kemudian dilanjutkan dengan perintah sunnah Rasulullah menganjurkan kepada kita, barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. 3 bulan berturut-turut yang dianjurkan kita berdoa kepada Allah agar mendapatkan keberkahan Allah, yang dengan Rajab ibarat satu pintu menuju keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Ibarat kita bercocok tanam di bulan Rajab jamaah sekalian, yang kemudian memasuki bulan Sya'ban ini tempat kita, waktu kita untuk memupuk, merawat dan mengembangkannya. Untuk itu jamaah sekalian rahimakumullah, Sya'ban secara etimologi bermakna tasya'aba fihi khairun katsir, yaitu sumrambahnya, menyeluruhnya, universalnya segala kebaikan-kebaikan yang tentu hendaknya kita amalkan dan kita contohkan serta kita figurkan di hadapan teman-teman dan saudara-saudara kita di dalam rangka bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu jamaah sekalian rahimakumullah, bulan Sya'ban ini juga termasuk bulan mulia yang kata Rasulullah, jami'un nas tawfuluhu, banyak manusia yang melupakannya karena letaknya antara Rajab bulan haram dan bulan Ramadan bulan yang istimewa. Maka banyak sekali yang melupakan Sya'ban jamaah sekalian. Padahal Sya'ban ini jamaah banyak peristiwa-peristiwa yang luar biasa, banyak keistimewaan-keistimewaan. Antara lain Allah menurunkan maghfirahnya, Allah menurunkan rahmatnya di bulan Sya'ban ini jamaah sekalian. Bahkan khususnya nisfu Sya'ban yang sering kita kenal dengan pertengahan bulan Sya'ban ini jamaah sekalian, kira-kira kurang 10 hari lagi kita akan
beribadah sebaik-baiknya di bulan Sya'ban yang sering kita kenal dengan nisfu Sya'ban ini jamaah sekalian. Karena apa? Yang pertama, di malam nisfu Sya'ban Allah menerima rekapitulasi amal-amal seluruh manusia, amal-amal hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang tercatat, yang terdeteksi, yang terdata tanpa ada manipulasi dari malaikat raqib dan atid, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam nisfu Sya'ban. Sehingga pada nisfu Sya'ban kita dianjurkan berpuasa. Kata Rasulullah, ana uhibbu ayyurfa amali wa ana sha'im. Saya ingin ketika saat-saat diangkat amal-amal saya di hadapan Allah, di mana siangnya saya sedang berpuasa. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah yang dicintai Allah, yang disunnahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita lakukan jamaah sekalian, agar amali-amalnya kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada dosa khilaf di antara kita, Allah pun ampunkan dan hapus serta terima taubat-taubat kita. Jamaah sekalian rahimakumullah. Yang kedua, malam nisfu Sya'ban merupakan malam diperintahkannya Rasulullah di dalam surah Al-Baqarah 144 agar Rasulullah berpindah arah kiblat dari Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa di Palestina yang sampai saat ini masih dijajah oleh Zionis laknatullah. Kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang membela Masjidil Aqsa, masjid di Palestina, mendapatkan kemerdekaan mereka, karena kemerdekaan adalah hak setiap bangsa dan tentu penjajahan harus dihapuskan di muka bumi ini jamaah sekalian. Untuk itu jamaah di malam nisfu Sya'ban di mana Rasulullah diperintahkan berpindah, falanwalliyannaka qiblatan tardaha, silakan Muhammad Anda berpindah arah kiblat dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah di Masjidil Haram yang sering kita kenal dengan Baitul Haram. Itulah pertama tonggak bersejarah di mana peralihan arah kiblat ini jamaah sekalian, sehingga nisfu Sya'ban menjadi malam yang sangat istimewa. Yang ketiga jamaah sekalian, yang tidak kalah pentingnya adalah sebuah perintah yang diabadikan di dalam surah Al-Ahzab ayat 56, di mana Rasulullah diperintahkan, dianjurkan untuk membaca sholawat. Pertama kali perintah membaca sholawat dengan ungkapan yang begitu indah dengan kalimat Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah, malaikat bersolawat kepada Rasulullah, maka kita diperintahkan membaca sholawat kepada Rasulullah. Ini menggambarkan bahwa malam nisfu Sya'ban ada hubungan eratnya dengan uswatun hasanah terhadap Rasulullah. Kita teladani, kita transformasi nilai-nilai akhlak Nabi, nilai-nilai akidah ibadah Rasulullah yang kemudian kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jamaah sekalian rahimakumullah, kembali kepada makna Sya'ban jamaah sekalian. Ternyata Rajab merupakan tonggak bersejarah diperintahkannya kita menunaikan, menegakkan ibadah salat yang notabene dijemput langsung oleh Rasulullah melalui peristiwa yang luar biasa, Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjemput perintah salat artinya betapa urgensinya salat di dalam kehidupan kita, sehingga layak menjadi tiang agama dan pertama-utama yang nanti dihisab dari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu jamaah sekalian, kenapa harus demikian? Karena salat merupakan inti di dalam kita beragama. Dengan agama menciptakan pribadi-pribadi muslim yang soleh ritual sekaligus soleh sosial dan kultural. Kenapa demikian? Karena salat merupakan perbuatan dan perkataan serta hati dan perasaan yang diawali dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Jamaah sekalian rahimakumullah, filosofinya adalah bahwa ritual kita senantiasa mengagungkan asma Allah, mengangkat kedua tangan kita, merasa merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun di sisi lain kita tutup dengan salam, kita tebarkan keselamatan di kanan kiri kita. Barangkali ada saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran-uluran tangan-tangan indah kita, bahkan minimal jamaah sekalian tidak ada kata-kata yang sekira menyakiti orang lain. Bukankah Rasulullah bersabda, al-muslimu man saliman nas min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim sejati adalah ketika orang lain
tidak pernah merasa terganggu, baik dari lisan apalagi perbuatan kita. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah. Maka Allah juga tunjukkan betapa 14 Februari kemarin panjenengan sudah menunaikan sebagai hak berbangsa bernegara yang biasanya anak-anak kita menggunakan dengan hari kasih sayang, maka diganti dengan hari kasih suara, dengan suara-suara kita. Mudah-mudahan Allah memberikan pemimpin-pemimpin yang terbaik, wakil-wakil rakyat yang terbaik, dan itu pun kita tetap menjaga hubungan kita dengan sesama kita secara baik. Barangkali berbeda dalam pilihan, tapi wajib hukumnya menjaga persatuan dan kesatuan demi bangsa dan negara dalam bingkai NKRI harga mati, yang insya Allah dengan demikian Allah akan menurunkan satu keistimewaan keberkahan yang termaktub di dalam firman-Nya, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negeri yang indah, sebuah negeri yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa taala, negeri yang gemah ribah wa jinawi, tahu-tahu tentang Kertor Harjo, murah pangan, murah sandang, murah papan, yang insya Allah kita senantiasa berideologi Pancasila, beragama, saling menghargai, toleransi, yang insya Allah akan memberkahi Allah Subhanahu wa taala kepada kita, barakah dunia sampai akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul alim.